Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Pagi hari ini kita boleh lagi bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Dan kita juga mau siapkan hati kita belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini. Ya, kita terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran dan kita mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Nah, sungguh hanya dekat Allah, hati kita tenang. Hanya di dalam Tuhan kita aman. Kita mau datang dengan hati bersyukur pada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih buat sepanjang malam di dunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab sungguh hanya dekat Engkau kami tenang, Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Biarlah kasih setia-Mu yang selalu baru terus kami nikmati setiap pagi dalam hidup kami. Bahkan di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal di dalam dekapan-Mu, menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allah. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin.
menikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu ya. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu ya. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan, sungguh indah dalam dekapan-Mu, dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang, sebab hanya tinggal padamu kami aman. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya.
namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja yang mulia. Hanya dekatmu kami tenang, hanya dalammu kami aman. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan namamu, Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu, mulialah namamu, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami puji Engkau, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan Engkau, haleluya.
Hanya Engkau yang kami andalkan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Hanya padamu kami percaya, hanya padamu kami berserah. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Hati kami tenang, sebab kami percaya padamu. Kami mau terus memandang hanya kepadamu Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sungguh hati kami tenang Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Sebab Kau Bapa yang baik, dan Kau tahu yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya, dan tidak ada yang lain Tuhan. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Sebab hanya daripadamu lah datangnya pertolongan kami, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Sebab itu hati kami mau tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan. Sebab sungguh kami aman di dalam-Mu. Engkau perlindungan yang teguh. Engkau kota benteng yang kuat. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami tetap dapat tinggal tenang dalam segala keadaan kami. Terus berharap, bersandar, dan percaya kepada-Mu. Karena kami percaya pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Di sepanjang umur hidup kami. Bapa, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami mau lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah di sepanjang umur hidup kami. Melalui seluruh aktivitas kami. Sebab itu kami butuh firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Akan semakin hari semakin kuat di dalam kasih karunia. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Pak Ramli, silakan. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pagi. Ya, kita akan melanjutkan renungan harian kita, saat teduh kita, yang hari ini sampai pada Roma 8 ayat 31 sampai nanti ayat 39. Perikop ini berjudul tentang keyakinan iman. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, puji Tuhan. Jadi, perikop ini yang berjudul keyakinan iman,
menjelaskan kepada kita, memberikan suatu kepastian kepada kita tentang jaminan keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita, ya. Jadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-31 tadi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jadi semuanya yang mana kan? Kalau kita lihat nanti ayat seperti Pak Santo katakan kemarin, memang kitab Roma ini dalam ya, agak sulit dimengerti, butuh perenungan dan butuh dibaca berulang-ulang ya. Nah, kalau kita bandingkan nanti Roma 9, nah Roma 9 sudah berbicara tentang keselamatan kepada orang-orang lain ya, keselamatan Israel dan keselamatan bangsa-bangsa lain. Sedangkan yang Roma 8 ke bawah ini berbicara tentang doktrin keselamatan bagi kita secara pribadi. Sebagaimana kita sudah pelajari bahwa dari Roma 1 sampai Roma 3 ya, itu tentang berbicara tentang bagaimana pengertian bahwa semua orang sudah berdosa, semua manusia sudah berdosa. Dan kemudian dilanjutkan dengan solusi daripada semuanya itu adalah kalau kita percaya, beriman kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib, maka kita akan diselamatkan. Kemudian beranjak ke berikutnya kepada bagaimana kehidupan kita setelah ada di dalam Tuhan yang diwarnai atau dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, ya, dan pengharapan kepada Allah. Dan bagaimana hidup kita bisa dipimpin oleh Roh, ya, dan sampailah seperti yang kemarin sudah kita baca bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami pun tidak sanggup melepaskan kita daripada kasih Allah, dan kita tahu Roma 8 ayat 28 semalam sudah dibahas bahwa ujungnya semuanya mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi semuanya itu dikatakan di sini disimpulkan oleh Paulus. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, ya? Ini pengertiannya luar biasa sebenarnya kalau kita renungkan, ya. Allah di pihak kita, ya. Allah di pihak kita itu berarti Allah itu untuk kita, diberikan bagi kita, ya. Dan dikatakan luar biasa, ya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, pengertian siapakah yang akan melawan kita ini bukan berarti tidak ada yang melawan kita, ya. Tetap saja ada yang melawan kita, tetap aja kita ada di dalam perlawanan, ya, atau di dalam pergumulan, ya. Tetapi tentu saja di dalam perlawanan atau di dalam pergumulan itu tidak ada yang menang melawan kita. Karena apa? Karena itu tadi, karena Allah ada di pihak kita, karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Artinya kita dapat diserang, kita dapat dilawan, tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Ya, nah ini perlu dipahami dan perlu dimengerti. Untuk apa? Untuk dapat memberikan rasa aman kepada kita. Jadi hidup orang Kristen itu harus rasa aman sebenarnya. Makanya menurut saya salah besar ya kalau ada orang Kristen yang mengalami depresi, ya, yang mengalami ketakutan, kegelisahan di dalam hidupnya, ya. Karena apa? Karena harusnya orang Kristen itu memiliki rasa aman yang luar biasa, rasa aman yang besar, ya. Sorry, saya habis baterai handphone saya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah ada di pihaknya, gitu, ya. Sekalipun dia ada dalam pergumulan, dalam persoalan, ya, tidak ada yang dapat mengalahkan dia, ya. Nah, jadi renungan yang pertama yang
yang kita bisa dapatkan di sini adalah apakah kita sudah memiliki rasa aman yang luar biasa itu, ya. Kita percaya dan kita yakin bahwa apapun Allah ada bersama-sama dengan kita, Allah ada di pihak kita. Apa buktinya? Buktinya adalah ayat yang ke-32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, ini sekali lagi kita diingatkan, ya, bahwa buktinya adalah Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya, bahkan Dia menyerahkannya bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, kita yang punya anak, ya, tentu dapat memahami bagaimana mungkin, ya, kita bisa menyerahkan anak kita untuk kepentingan orang lain. Itu kasih yang luar biasa, kasih yang tidak terkatakan, ya. Allah telah melakukannya bagi kita. Dia menyerahkan anaknya satu-satunya, ya, untuk kepentingan kita, untuk kepentingan orang lain. Ya, Pak Heri kemarin dulu pernah mengingatkan sebuah cerita, ya, tentang penjaga rel kereta api itu, bagaimana dia harus mengorbankan anaknya demi keselamatan orang-orang yang ada di dalam gerbong-gerbong kereta api tersebut, ya. Nah, jadi anaknya aja yang paling berharga sudah Bapa serahkan untuk menyelamatkan kita. Apalagi hal yang lain, gitu loh, dikatakan, ya. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, ya. Jadi segala sesuatu itu pasti diserahkan kepada kita untuk kebaikan kita. Hanya saja mungkin yang perlu kita ingat, segala sesuatu itu bukan juga termasuk apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan. Segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah segala sesuatu yang kita butuhkan agar kita menerima jaminan keselamatan tersebut, ya. Jadi sekali lagi Allah telah mengaruniakan anaknya kepada kita, dan Tuhan juga pasti mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan supaya keselamatan kita tidak akan pernah gagal, ya. Ayat-ayat berikutnya, ayat 33 sampai ayat yang ke-39, sekali lagi ini berbicara tentang kepastian keselamatan, ya. Nah, kita belajar dari ayat-ayat ini, nanti dikatakan bahwa Paulus menjelaskan dan meyakinkan kepada kita bahwa keselamatan yang ada di dalam Kristus itu pasti, bukan hal yang spekulatif, ya, bukan semoga, gitu ya, bukan apa, ya, kalau Allah berkenan, ya, bukan hal-hal yang seperti itu, ya, tetapi keselamatan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah keselamatan yang sangat-sangat pasti, ya. Yang pertama, Paulus jelaskan ayat 33a, ya, tidak ada yang menggugat kita, ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, ya? Jadi menggugat itu kan berarti menuduh, ya, menuduh atau mendakwa. Ya, ini berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, ya. Nah, kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, tentu tidak boleh hidup di bawah tuduhan-tuduhan itu. Kenapa? Karena memang ayat 33b mengatakan bahwa Allah lah yang membenarkan kita. Jadi kita sudah dibenarkan. Yang membenarkan siapa? Allah, ya. Jadi itu tidak ada yang tidak ada yang dapat menggugat, ya, karena Tuhan sudah mengeluarkan surat keputusan untuk membenarkan kita, dan Tuhan adalah hakim yang tertinggi. Jadi tidak ada orang lagi, tidak ada pihak lain yang manapun yang dapat menggugat surat keputusan itu. Tidak ada peristiwa naik banding lagi, karena itu sudah paling tinggi. Surat keputusan yang membenarkan kita bahwa kita adalah orang benar, ya.
Nah, jadi kepastian tentang pembenaran ini penting ya untuk kita pahami, untuk kita yakini supaya kita tidak lagi hidup tertuduh ya dengan kegagalan-kegagalan atau dosa-dosa kita. Kita tidak ragu lagi akan keselamatan kita ya. Kita tidak lagi memiliki perasaan tidak layak lagi ya, tetapi kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kemudian yang kedua, kepastian keselamatan kita ada di dalam ayat 33C ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya. Sampai ayat yang 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, tidak ada lagi, yang kedua, tidak ada yang menghukum kita. Ya. Kenapa tidak ada lagi yang menghukum kita? Karena kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Kristus yang mati, kemudian yang bangkit, dan kemudian yang naik, bahkan menjadi pembela bagi kita. Kita tahu bahwa Kristus mati itu menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Kemudian kebangkitannya juga menyelesaikan ketakutan terbesar kita. Apa ketakutan terbesar kita? Kematian atau maut. Dengan kebangkitan Yesus, Yesus sudah membuktikan dia mengalahkan maut dan mengalahkan kematian. Kenaikannya membuktikan bahwa segala sesuatu berada di bawah kakinya, yang berada di bawah kuasanya. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi itu yang terakhir, ayat 33 sampai ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39 ya. Kalau tadi yang pertama kita belajar bahwa tidak ada lagi yang menggugat kita, yang kedua tidak ada yang menghukum kita, dan yang ketiga ini ayat 35 sampai ayat 39 yang paling panjang ayatnya dan yang paling penting, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Berarti tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari Kristus, ya. Nah, ini yang penting bagi kita, ya. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, diulangi 2 kali, ayat 35 sampai yang di ayat 39 juga diulangi juga, ya, bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pengertiannya adalah bahwa yang saya dapatkan, kasih Kristus yang dimaksud di sini ternyata ya tidak sama dengan paradigma kita selama ini, bahwa kasih Kristus itu adalah berbicara soal kenyamanan hidup, ya. Nah, kasih Kristus dikatakan ya tidak menghindarkan kita dari segala macam kesusahan dan penderitaan, ya. Jadi di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Semua bisa ditambahkan, atau hari-hari ini yang banyak kita alami mungkin ya sakit penyakit ya. Nah, semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, dulu saya berpikir bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan bebas dari semua yang disebutkan ini. Ternyata bukan ya. Kasih Kristus itu tidak membebaskan kita di dalam untuk mengalami hal-hal buruk seperti ini. Tetapi kasih Kristus itu memastikan kita ya kita bisa menang terhadap hal-hal yang kita lewati seperti ini. Jadi ini pengertian yang lebih dalam yang harus kita pahami bersama-sama ya, bahwa kasih Kristus sekali lagi tidak memisahkan kita dari segala hal-hal yang buruk, tetapi memastikan kita bahwa hal-hal yang buruk bisa kita lewati bersama-sama dengan Kristus ya. Tidak ada yang dapat menggagalkan kita untuk menerima keselamatan yang daripada Allah. Itu yang saya dapatkan
yang sangat menenangkan hati kita, ya. Kenapa kita bisa melewati segala penderitaan, segala kesusahan, segala penindasan, ya, sakit penyakit, ya, dan lain sebagainya. Karena kita tahu Roma 8 ayat 28 kemarin mengatakan bahwa semuanya mendatangkan kebaikan, ya. Kenapa kita bisa kuat? Karena kita tahu ujungnya adalah kebaikan, ya. Jadi orang Kristen itu bisa kuat, bisa tenang dalam menghadapi persoalan penderitaan karena dia tahu ujungnya dia akan bertemu dengan Tuhan. Ujungnya itu yang paling penting, akhirnya yang paling penting, ya. Kalau kita tidak tahu akhirnya, nah itu susah, ya. Kenapa kita suka nonton film action, ya? Film pahlawan, film action, ya. Karena kita tahu ujung daripada film itu anak mudanya pasti menang. Sehingga kita mengalami kesenangan, kepuasan, dan kita berulang-ulang mau nonton film action, ya. Bayangkan kalau ada film action yang anak mudanya ujungnya mati terus, pasti filmnya nggak laku, ya. Pasti filmnya nggak akan ditonton orang, ya. Nah, film aja seperti itu. Nah, Tuhan, ya, memberikan sebuah kepastian kepada kita bahwa ujungnya, ya, kita akan mendapatkan kemenangan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi dikatakan bahwa segala penganiayaan, segala kesusahan, segala sakit penyakit justru, ya, itu hanya akan menguatkan pengharapan kita. Kita akan semakin kuat, ya. Kalau kita, ya, mengalami itu semua, ya, nah itu hanya membuat pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Bahkan semuanya sekali lagi mendatangkan kebaikan kepada kita, ya. Bahkan kematian pun sebenarnya kan hanya sebuah pintu masuk untuk untuk kita mengalami kemuliaan yang lebih besar lagi di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan takut, ya. Ada kepastian yang luar biasa, ya. Ada kasih Kristus yang tidak dapat memisahkan kita daripada apapun yang kita alami hari ini. Kalau kita mengalami kesusahan, sakit penyakit, pergumulan, ya, jangan takut karena Allah ada bersama-sama dengan kita dan Dia tidak akan memisahkan kita daripada kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah seperti judul perikop dari perikop yang kita baca pagi hari ini, dan seperti apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, biarlah itu menjadi keyakinan iman kita. Artinya hal yang benar-benar kita percaya. Yaitu yang pertama bahwa Tuhan itu di pihak kita. Hingga sekalipun ada yang melawan kita, tapi tentu kita percaya, seperti ayat-ayat di bawahnya kemudian, kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Allah yang di pihak kita itu adalah Allah pemenang. Maut saja Dia sudah kalahkan. Maka perkara yang lain adalah perkara yang ringan dan kecil bagi Dia. Jadi yang pertama ya kita bersyukur dengan iman, dengan yakin kita percaya bahwa Allah itu di pihak kita. Tentu kalau kita mau Allah di pihak kita, kita harus berjalan bersama dengan Dia, kita harus hidup berpadanan dengan Dia, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena Allah di pihak kita, artinya di pihak yang sama. Kita harus melakukan hal yang sama. Jadi jangan berpikir kita bisa membuat Allah di pihak kita, tapi kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Itu satu hal yang nggak mungkin, Bapak Ibu. Tapi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang hidup berpadanan dengan firman. Kita ada di pihak yang sama dengan Allah, artinya kita melakukan hal yang sama, yaitu melakukan firman-Nya. Seperti Allah tidak dapat menyangkal dirinya, karena firman-Nya itu adalah dirinya, artinya ya kita harus tetap melakukan firman. Nah, yang kedua dikatakan ayat 32, seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, itu yang juga saya ingin ingatkan dan teguhkan lagi, bahwa kata segala sesuatu di ayat 32 itu jangan dimanipulasi. Seakan-akan apapun segala sesuatu yang kita minta, itu Tuhan pasti berikan kepada kita. Karena ayat ini kan bicara dari sisinya Tuhan, bukan dari sisi kita yang minta. Karena ayat itu dengan jelas, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita,
bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan? Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya itu dari sisi Allah. Kalau anaknya saja yang tunggal Allah bisa berikan, maka Allah bisa berikan segala sesuatu. Allah bisa karuniakan. Dan itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kata segala sesuatu itu, seperti Pak Ramli tadi jelaskan di awal, jangan dimanipulasi seakan-akan segala sesuatu yang kita minta, itu Tuhan akan berikan. Enggak. Tapi satu hal yang kita percaya, seperti kalau Bapak Ibu mungkin baca di Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, hal ini yang kita harus percayai, bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan, apapun itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Karena yang terbaik saja, yaitu anak yang tunggal, Yesus, itu sudah Bapa berikan kepada kita. Jadi ini hal yang penting yang harus kita mengerti, jangan salah mengerti. Bahwa kata segala sesuatu itu bukan dari pihak kita. Segala yang kita minta, Tuhan harus beri. Enggak. Karena sekali lagi itu dari sisi Tuhan. Dia mengaruniakan. Berarti dari Tuhan. Nah, percayalah, apapun yang datangnya dari Tuhan, dari Bapa, itu yang baik. Dan yang ketiga, seperti Pak Ramli tadi katakan, biarlah tidak ada satupun, baik itu siapapun, baik itu apapun, yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini, tapi satu hal, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, meneguhkan kita. Jangan sampai kita terpisah dari Tuhan. Apalagi memisahkan diri dari Tuhan. Hanya menghadapi masalah-masalah kecil, terus kita akhirnya memisahkan diri. Karena sungguh sekali lagi, apapun keadaanmu hari ini, percayalah di dalam kasih karunia-Nya ada banyak hal yang Bapa berikan. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Seperti renungan kita kemarin, bahwa di dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan karena orang-orang mengasihi Tuhan, maka digenapilah firman Tuhan dalam hidup kita. Itu saja yang saya tambahkan dari apa yang Pak Ramli tadi sudah sampaikan. Jadi sekali lagi, biar itu menjadi keyakinan iman kita. Sehingga kita benar-benar tenang hari-hari ini, apapun yang sedang kita alami. Oke, itu saja ingin saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Joni. Ya, kalau tidak ada yang nambahkan lagi, mari kita masuk doa syafaat kita. Saya minta Bu Ros, silakan Bu Ros. Ya, selamat pagi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Baik penderitaan, baik sakit penyakit, baik ketelanjangan, kelaparan kah. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk Pak Siregar yang sedang sakit. Tuhan Kau pulihkan. Biar semakin hari boleh semakin baik. Sakit penyakitnya Tuhan boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Engkau juga memakai Tuhan Pak Siregar dan Ibu untuk bisa Tuhan menjaring jiwa yang lebih banyak lagi bagi Engkau untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Masa tua mereka Tuhan, Kau berikan kekuatan dan semangat yang lebih untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk mamanya Dorcas Tuhan yang tanggal 20 nanti akan dilakukan amputasi kaki. Kami serahkan Tuhan
Kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memegang kendali atas meja operasi nanti ya Bapak. Berikan hikmat bagi dokter-dokter yang menangani, dan berikan juga Tuhan keterampilan tangan-tangan mereka Tuhan untuk melakukan operasi dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tahu penderitaan apapun tidak dapat Tuhan memisahkan kami dari kasih-Mu ya Bapak. Tapi kalau boleh kami meminta ya Bapak, belas kasih-Mu tercurah atas mama kami ini Tuhan. Biarlah di masa tuanya dia boleh menikmati Tuhan bersama anak cucunya, dan bersama Engkau di sampingnya yang memberikan kekuatan Bapak. Biarlah ini menjadi operasi yang terakhir Tuhan, kami meminta dalam nama Yesus. Tidak akan ada operasi lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan juga keluarganya kekuatan dan semangat Tuhan untuk menjaga merawat bersama Tuhan dan saling menguatkan. Terima kasih Yesus, biarlah hari-hari selanjutnya Tuhan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan melalui keluarga ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Junior Megawati Tuhan yang masih tetap menjalankan kemoterapi. Bapak, kami percaya walaupun Ibu Junior harus menjalani kemo Bapak, semua karena seizin Engkau Tuhan. Biar dalam proses ini Tuhan dia semakin bergantung dan kuat Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Karena tidak ada satupun hal yang dapat memisahkan kami dari Engkau ya Bapa. Berikan Ibu Junior kekuatan dan semangat Tuhan untuk melakukan semua yang harus dijalaninya ya Bapa. Dan semakin hari boleh semakin dipulihkan, semakin sehat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami selalu mendengar hingga bilang politik Tuhan yang terjadi. Biarlah Tuhan, Engkau pilih yang terbaik Tuhan, calon pengganti Presiden bagi bangsa dan negara kami. Berikan yang terbaik bagi bangsa kami ya Bapak. Percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Semua anak-anak yang meminta Tuhan, Engkau mengabulkan, memberikan yang terbaik Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Juga Tuhan, segenap penduduknya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan, Engkau berikan Tuhan belas kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan. Biarlah pertobatan Tuhan terjadi Tuhan atas bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk hasil buminya Tuhan. Tuhan Engkau berkati. Saya percaya ya Bapak, Indonesia subur, Indonesia makmur. Biar Tuhan juga berikan Tuhan penduduknya hikmat dan kepintaran untuk mengelolanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Pak Ramli tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami kembali diingatkan betapa sempurna, betapa dahsyat, betapa besarnya kasih-Mu atas kami Tuhan. Kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan tidak dapat kami sampaikan dengan kata-kata apapun. Begitu luar biasa Kau memberikan keselamatan kepada kami. Dan tidak ada seseorang, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Kami bersyukur, hati kami tenang, kami yakin Tuhan, bahkan ketika kami mengalami persoalan, penderitaan, sakit, penyakit, kami tetap percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, menolong, memimpin, memberkati kami dengan kemurahan, dengan kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan hikmat yang daripada-Mu. Sehingga kami boleh memuliakan Engkau, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami terima kasih karunia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus,
dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.